سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Hadratan muhtaramin jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau semakin niki kita coba lanjutan pengajian teh. Masih kita di dalam pembahasan Kifayatul Atqiya yang insyaallah kalau semakin niki kita akan melanjutkan kajian kita tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan setelah melaksanakan salat. Al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Thumma ishtaghil bil ilmi aw bi'ibadatin aw bil ma'ishati wa ikhtaranna al-afdala. Thumma ishtaghil, sibukkanlah diri kalian dengan apa? Bil ilmi, pertama dengan ilmu, au bi'ibadatin, atau pilihan yang kedua dengan memperbanyak ibadah, au bil ma'ishati, atau dengan mencari nafkah, mencari kehidupan. Wakhtarannal afdala, maka pilihlah di antara semuanya itu mana yang paling utama, mana yang paling di antara menuntut ilmu, yang kedua menyibukkan diri dengan ibadah, yang ketiga mencari nafkah. Pilihan di antara si telu niki, mana yang paling afdal, mana yang paling utama. Tapi maksudnya pilihan satu niki ai thumma ba'da salati duha, atau kemudian setelah melaksanakan salat duha, ishtaghil bil ilmi ay an-nafi'i fid dini, sibuklah dengan ilmu, ay an-nafi'i fid dini, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk agama. Setelah salat duha, anjuran para ulama kepada kita, pengarang kitab nikah, sibukkan diri dengan ilmu, yang dimana ilmu itu memberikan manfaat untuk agama, ya. Ta'alluman, yang bermanfaat untuk agama itu apa? Yang pertama ta'alluman, jadilah penuntut ilmu. Wa ta'liman, atau dengan si ngajarang ilmu. Wa ta'lifan, atau menjadi pengarang. Wa kitabatan, atau menjadi penulis. Nah, ini maksud dari sibukkan diri dengan ilmu setelah salat duha. Pilihannya 4. Pertama, menjadi ta'alluman, dengan si nuntut ilmu, belajar, ya, sehingga lamun itu kebiasaan di Indonesia pagi-pagi itu, ya, setelah waktu duha itu tuh dengan jadwal, dengan sekolah, ya, sekolah, belajar. Kalau nggak mampu belajar, kalau nggak mau jadi pelajar, ta'liman, jadi pengajar, jadi guru pelunggu deh. Lalu dia milih belajar, ngajarang. Dia milih kurang level, misalkan si demeran dia ta'lifan, jadi pengarang, buat karya-karya, ya, ngarang. Dia ngarang, lamun ngarang bahasa Mamben cengi artinya aja arti lamun ngarang, lamun bahasa Mamben ngarang-ngarang doang, aja artinya. Ini ngarang, ini mengarang, berkarya artinya mengarang, ya. Wa kitabatan, atau nulis. Pilihannya cuma 4 yang terkait dengan ilmu. Menjadi penuntut ilmu, menjadi pengajar, menjadi pengarang, menjadi penulis. Pilihan ini, ya. Nah, mana yang bisa untuk kita kerjakan? Ya, paling gampang itu menjadi pelajar, menjadi pengajar, menjadi murid. Ini pilihan utama. Menjadi murid, belajar. Ini adalah amalan yang bisa kita kerjakan setelah
melaksanakan salat duha. Ya. Terkait dengan belajar, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ada sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimana dikatakan inna minadz-dzunubi dzunuban, sesungguhnya arak sopo dosa, lekan dosa-dosa si arak gawena si manusia, la yukaffiruha salatun, sopo dosa ini tidak bisa dibayar dengan salat, wala saumun, dia nak bau nak bayar si puasa, wala hajjun, tidak bisa juga ditebus dengan haji. Ya. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu, ada sebuah dosa, lembe dosa ini dia nak bau, nak ganti, tidak bisa dihapus dengan salat, tidak pula juga bisa dihapus dengan puasa, tidak juga bisa dihapus dengan haji. Berkatakan para sahabat, Nabi si bau hapus sopo dosa ini. Apa jawaban hadis tersebut? Illal humuma fi talabil ilmi. Dosa itu hanya bisa ditebus dengan apa? Dengan semangat menuntut ilmu. Si belik keutamaan aran nuntut ilmu, hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sampai dikatakan oleh baginda Rasul, arak sopo dosa di antara sekian banyak dosa itu, yang dimana satu dosa ini tidak bisa dibayar dengan salat, tidak bisa dibayar dengan puasa, tidak bisa ditebus dengan haji. Yang bisa menghapus dosa ini hanyalah dengan semangat menuntut ilmu. Nah, apa dia terkanggu abad nuntut ilmu, dia ketua-tua. Karena saya nuntut ilmu ini fariidatun, perkara si wajib ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi orang yang mengaku mengikrarkan dirinya sebagai muslim dan muslimah, maka menuntut ilmu ni hukumnya wajib. Sampai piran wajib menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, lekan berutesugul sampai tetama tipa tanah. Si aran kewajiban untuk ilmu. Ya ampun, salah kurang tepat ketika ada orang yang sudah tua renta terus abot dia taek tipa majelis ta'lim, abot dia belajar, parana wah gugur wah selesai kewajiban nuntut ilmu, salah besar. Ya, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu menjadi kewajiban orang yang mengaku dirinya muslim dan muslimah sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Artinya sampai berpisah nyawa dengan badan. Sampai di sanalah kewajiban seorang dengan nuntut ilmu. Nah, jadi angkun tiang pulung gede senamian hadir di majelis ta'lim tiang pulung gede nikah, ini salah sopo angkun tenggugurang kewajiban teh. Angkun teguran kewajiban te. Ya. Jadi ndek te bergaya-gaya, bukan kita karena perkataan orang, ya, lalu karena memang kewajiban te melenteng guguran ya ampo tetaek le majelis ta'lim tiang pulung godan iki. Ya. Dait ilmu nike salah sopo amalan sigin terus ngalir pahalana ino sampai manusia ino meninggal dunia. Mohon maaf, meskipun manusia itu telah meninggal dunia, karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Lamun manusia ini wah bilinang dunia selapu macam bentuk kaitannya kenca amalan terputus kecuali teluh. Nabi si pertama sedekah jariyah. Ya. Lamun tebedue kelebihan harta sedekah. Nah, sedekah taino yang berbentuk jariyah seperti membangun musalla, membangun madrasah, membangun masjid, itu adalah sedekah jariyah. Membangun sumur, membuat sumur dan sebagainya, itu yang sedekah jariyah. Maka sedekah jariyah salah satu di antara amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun dengan ini wahbilinan dunia. Dia tak mampu mau pahala dengan sedekah jariyah arasi kedua. Nabi ilmun yantafa'u bih, ilmu si bermanfaat, ilmu si bermanfaat.
Yang kamu nuntut ino tetetu serius ongkun nuntut. Dendek sekedar tokol, hadir, milu-miluan. Tokol, dengerang, serius. Ya. Nah, napi si mau lekan setiap pelajaran ajaran ya. Minimal tipak sebini ante, minimal tipak epen balente, minimal tipak bijajarin Lawan bijajarin dong ngajak bijana terus. Dah kadang enggak sekek misalkan ilmu ilmu peteh ajaran ini. Sampaikan Fatihah itu. Ya. Maka selama orang yang kita ajar itu melantunkan Al-Fatihah, maka selama itu pula pahalanya akan tetap mengalir kepada kita meskipun jasad kita telah berada di bawah tanah. Si kedua atau si terakhir si tetap mengalir pahalanya meskipun manusia itu telah meninggal dunia, yaitu waladin salih yad'u lahu. Dengan si berdua bijajari si soleh logu, anak si soleh si selalu mendoakan dengan tuana. Yang tiang girang bersuruh lamu tetak di majelis ta'lim dendek lupa bijajarin tejak ya kumbena karena ya ino aset harta si bau tak andalan pada waktu awak ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tejak biajarin ante tebau harapan ya pada waktu awak ini wah arak le bawa tanah. Melenda solat dia na bau wah mati. Melenda puasa sedekah dia na bau wah tutup kewajiban. Maka pada saat itu yang bisa memberikan kita pahala dialah anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kita. Si bau ingat kita si tuah mati. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, ini keutamaan yang namanya menuntut ilmu. Yang ia jadi urutan pertama, lamun duah selesai salat duha, sibukkan diri dengan ilmu. Lamun dek debau belajar, jadi pengajar. Lamun dek debau jadi pengajar atau jadi guru, jadi pengarang. Lamun dek debau jadi pengarang, jadi tukang tulis. Seperti itu, ya. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan hadratul muhtaramin rahimakumullah, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma, sai datang ajalna, sai sepo panjak meninggal dunia, wa huwa yatlubul ilma, sementara dia dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, laqiyani wa lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun wahidatun, kecuali nanti bagiannya laun le akhirat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dena arak jarak dia itu dengan Allah sama seperti derajatnya nabi dengan Tuhannya, kecuali beda sekit derajat doang. Ya, hanya ada satu jarak yang akan merenggangkan dengan si nuntut ilmu kencada sida Allah lulai jelo kiamat. Apa itu derajat Nabi? Allah, Nabi, penuntut ilmu. Ya, Allah, Nabi, penuntut ilmu. Jaraknya penuntut ilmu ini nanti pada hari kiamat dengan Allah hanya dipisah dengan jarak Nabi ini saja. Artinya Nabi sangat dekat sekali posisi antara seorang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itulah yang akan menjadi nikmat terbesar yang akan didapatkan oleh manusia-manusia pilihan Allah laun jelo kiamat. Maka dapatkan itu melalui menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain dikatakan, man kataba harfan li rajulin muslimin, say nulis sopo ilmu, ya, say nulis sehuruf untuk dengan muslim. Artinya barang siapa yang mengajarkan ilmu, ya, tipak dengan muslim, fa ka'annama tasaddaqa bidinarin, maka sama besar pahalanya mara angkun dengan bersedekah sekek dinar. Sekek huruf sekek dinar.
Nah nak tiang wapir huruf ajar tiang pelunggu dah. Nganulah rekengana, ya. Angka jemaah dende pelunggu dah jadi murid-murid doang. Ule dah lekan diki ngajar le bale. Saya tajar epen balen teh. Saya tajar sabini ante. Saya tajar bijajarin teh. Ante dah mau ilmu. Dia mau bapak tiang. Lekan teh le gudang jadi tuan guru le gudang teh. Saya ajar na karyawan na. Ya. Nah seperti itu. Jadi Nabi si mau tele tempat niki ajarkan kembali kepada orang lain. Ante temu keutamaan ini. Setiap huruf dikatakan pakannama tasaddaqa bidinarin. Pada beli pahalana merangkun dengan si bersedekah 1 dinar, 1 uang logam emas. Wa a'taqa raqabatan, dan besar pahalanya itu merangkun dengan si merdeka yang sopok budak. Wa kataballahu lahu bikulli harfin hasanatan, dan Allah akan menulis baginya dari setiap huruf yang diajarkan itu 1 hasanah, 1 kebaikan. Wa maha anhu sayyi'atan, dan Allah akan menghapus dari setiap huruf yang diajarkan itu 1 keburukan. No, siaran belik keutamaan untuk ilmu. Lanjut, hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Aishtagil, atau sibukkan dirimu. Lamun dia ada bau nuntut ilmu, dia ada bau ngajarang, dia ada bau ngarang, dia ada bau nulis, aishtagil. Enggak bisa dengan yang 4 ini, sibukkan dirimu. Dengan apa? Bil ibadati, dengan ibadah. Min salatin, ibadah yang berbentuk salat, wa dzikri, atau berzikir, wa qiraatin, atau membaca Al-Quran, wa tasbihin, dan dengan memperbanyak tasbih. Ini yang bisa menjadi pilihan kedua setelah sholat duha. Lamun dia tebau nuntut ilmu, ilah itu masa ketemu tipe TK malak umur tuh 50 tahun misalkan nih, ya, maka sibukkan diri silahkan dengan apa? Ibadah, perbanyak sholat, zikir, qiraatul Quran, tasbih, ya. Lelah idap teh, grene enggak ketut teh, ruku-ruku diri, wa kasai teh ngaji-ngaji diri, maka pilih pilihan yang ketiga. Apa itu? Awishtagil, sibukkan dirimu dengan apa? Bil ma'isyati, dengan mencari nafkah. Ai bima tahtaju ilaihi min amril ma'isyati, ya, atau melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dengan segala macam bentuk perkara kebutuhan hidup, minal iktisabi li nafsika aw iyalika, untuk memenuhi segala macam bentuk kebutuhan dirimu dan kebutuhan keluargamu. Nah, hanya saja yang ketiga ini, pilihan yang ketiga ini menyibukkan diri dengan mencari harta, mencari penghidupan untuk diri kita dan keluarga kita, bisyartin katanya, dengan syarat. Nabi syaratnya salamati dinika wa salamatil muslimina min lisanika wa yadika, ya, fatakuna bidzalika min ashabil yamin. Syaratnya Nabi, pekerjaan si gawe teh ino pertama harus mampu menjamin keselamatan untuk agama teh. Ini pertama. Dende mete pegawaian si balakna si agama teh. Misalkan pegawaian itu logo agaman teh terbengkalai. Nabi contohnya arak dengan begawian logo dina kanggo salat, ya, harus kerja berapa jam? 12 jam. Atau misalkan harus kerja 18 jam dina kanggo istirahat. Istirahat hanya makan saja. Akhirnya apa? Salat dina mung gawe ya, bejumat dina mung gawe ya. Nah, pegawaian ya, si dia mampu memberikan jaminan keselamatan untuk agama, maka ini dilarang untuk kita kerjakan. Ya. Sebuah pegawaian misalkan dia kagok puasa. Misalkan jadi pemain bola nih, jadi pemain bola. Pelatihnya wajib pang nih teh kagok, pokoknya puasa jeung kana bertanding.
Ya, lawan puasa pecat umpamanya seperti itu. Terus pilihan ke pegawai ini, ampun dia terpuasa gara-gara main bola. Nah, ini dia. Ya, jadi pegawaian ini ampun anjuran itu jadi pilihan, ya, menjadi pilihan ketiga dengan syarat yang pertama tidak mengganggu keselamatan agama kita. Si kedua Nabi, salamatul muslimin min lisanika wa yadika. Yang kedua syaratnya itu pekerjaan itu harus mampu memberikan jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya lisan kita dan tangan kita. Tapi contohnya, misalkan ada sebuah pegawaian ini bohong, dusta, harus terbohong oleh tono. Misalkan kan dia tahun di ada misalkan pegawaian singono pada nyuri itu berbohong. Ya, ente usah di pegawaian. Apa pegawaianku? Jadi saksi. Piro paku 10 juta. Terus apa pegawai? Ini saksi yang itu nih. Saksi palsu. Bohong di jurang pengadilan, nanti aku menang dalam perkara. Misalkan seperti itu. Maka ini pekerjaan yang tidak masuk syarat untuk dikerjakan. Ya. Atau misalkan pekerjaan tukang-tukang nyumpak, bayar nih itu, nyumpak doang. Ada kan yang seperti itu kan? Kita diminta gitu, kamu saya kasih misalkan, saya kasih uang 100.000, pergi ke sana, nyumpak doang pegawaian tuh, ya nyumpak doang, membahayakan orang. Ada yang seperti itu. Nah, dia netama le pegawaian segini ini, ya. Atau pekerjaan itu tidak mampu memberikan jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya tangan kita. Tapi misalkan berdua pekerjaan, apa pegawaiannya tukang pukul. Ada kan yang seperti itu? Jadi tukang pukul. Pokoknya nak kasih rapat cemes. Ada yang seperti itu. Bahaya dari lisan, bahaya dari pukulan, beswal pokoknya. Ya, kadang-kadang ini biasanya waktu diunjuk rasa dengan si demo, ya barisan paling julu. Pokoknya siap tempur sudah. Dia tahu masalah apa-apa, pokoknya dekat lamun tual itu berjaguran. Enggak ada pegawaian. Nah, ini dia. Pegawaian yang tidak mampu memberikan jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya lisan dan bahaya tangan, ini tidak dianjurkan untuk kita melakukannya. Nah, lamun tuah bau gawe pegawaian, lembe pegawaian nike bisa memberikan jaminan keselamatan bagi muslim yang lain dari bahaya lisan kita dan bahaya tangan kita, fatakuna bidzalika min ashabil yamin, maka sungguh engkau akan menjadi golongan-golongan kanan. Golongan itu kan ada dua. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ashabul yamin jelas arahnya ke surga. Ashabul shimal arahnya ke neraka. Angkanya dia pada bodoh itu pada dunia ini. Menunggu dengan enggih, dakan salah. Ya, dakan ashabul shimal enggih doang. Cari yang bisa menyelamatkan kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di hari kiamat. Dunia ini jangan semendak. 70 tahun beres itu. Setelah 70 tahun itulah kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan pernah menggadaikan kebahagiaan kehidupan yang hakiki hanya untuk mengejar kehidupan yang sifatnya sementara. Ya. Lanjut. Waqtaranna min hadhil umuri thalathatil afdala. Ya. Maka pilihlah oleh kalian lekan telu macam pegawaian si sebutangna baru embe si paling afdal menurut ite tenggawe ya. Kalau menurut kita umpamanya masih kecil-kecil, umur teolasan tahun, umur 20-an tahun, ya, masih semangat untuk menuntut ilmu, maka itu yang paling afdal untuk kita saat ini. Maka jangan paksa anak kita Bruno umurnya 11 tahun paksa teh begawean dende. Karena pada usianya itu yang lebih afdal dikerjakan apa? Menuntut ilmu. Itu sebuah tuangan yang ini. Nah, paksa diri itu sekolah di SD misalkan. Bapak, bakal biasa dan tua ini tamai bitedaya. Hei, tenuntut ilmu itu, beli pahalan tenuntut ilmu. Lo gua tua apa ide? Nah,
Kalau seumpamanya usia mara bapa, mara ama ya, mara dengan tua taniki, le umur si makin niki lebih afdal untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah, maka itu yang harus dikerjakan, itu yang didahulukan. Tuan guru, profesor, siwah ilmunya penuh, ngarang kitab, paling bagus menurutnya itu yang dikerjakan. Dan dia gaul pegawai-pegawai si lain seperti itu. Jadi pilihlah yang lebih afdal. Mana di antara yang tiga itu, maka itulah yang harus dikerjakan. Sila azan. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan fatakuna bidzalika min ashabil yamin. Maka sungguh engkau akan menjadi golongan-golongan kanan. Wakhtaranna min hadhil umuri thalathatil afdalah. Maka pilihlah oleh kalian dari tiga perkara ini mana yang lebih utama. Wa huwa al-ishtighalu bil ilmi nafi'i. Maka yang paling utama yang bisa dikerjakan, dikatakan oleh pengarang kitab nika, ishtighalun bil ilmi nafi'i, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Belajar arak catatannya. Napi catatannya ilmu nika harus bermanfaat. Lamun te belajar nara manfaatnya dan dengan jurang itu. Napi misalkan belajar nangkap angin. Apa te manfaatnya nangkap angin nih? Ya. Lamun nara manfaatnya dan dia pelajarinya. Jadi belajar ilmu sindatengan manfaat. Ya, kan penuh deh ilmu sindatengan manfaat. Banyak. Banyak ilmu juga yang tidak mendatangkan manfaat. Apa itu? Ya misalkan kalau sebagian orang mengatakan ilmu tentang apalah filsafat ke apalah isan dia tiang naendah ini, ya. Nah, pelajari ilmu yang mendatangkan manfaat, terkhusus manfaat untuk agama kita. Nah, lamun sinara manfaatnya jadinya kita dihindarkan untuk mempelajarinya. Nah, ini dia di antara amalan yang paling afdal yang bisa kita pilih ya setelah kita melaksanakan salat duha, yang maknanya Nabi menuntut ilmu itu, dan orang yang berilmu itu ya itu memiliki derajat yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Sampai pada perbandingan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Ya, keutamaan dengan si berdua ilmu kence dengan si ahli ibadah, keutamaan dengan si ahli ilmu kence dengan si ahli ibadah, itu seperti perumpamaan ya. Apa tadi dikatakan? Apa? Seperti bulan kence selapuk bintang. Orang yang berilmu itu diibaratkan seperti bulan. Sekek bulan ini ya, dibandingkan dengan bintang. Lamun sekarang dia penuhan bintang kence bulan, pasti penuhan bintang. Tapi meskipun bulan itu hanya satu, cahayanya mampu mengalahkan cahaya bintang yang ribuan di atas langit itu. Nah, itulah perumpamaan dengan si berilmu dibandingkan dengan si ahli ibadah. Ya, maka orang yang ahli ibadah itu derajatnya sesungguhnya di hadapan Allah jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang yang berilmu. Maka rahilah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu terlebih dahulu, dan sempurnakan ilmu itu dengan memperbanyak ibadah. Nah, pada lanjutan nanti kajiannya kita ya tentang ilmu apa sih yang lebih utama untuk kita pelajari. Nah, nanti dibahas ya setelah pembahasan ini. Tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, yang cuma sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.